Sebagai orang tua, ketika kita diberhadapkan dengan anak-anak kita yang sudah beranjak remaja, seringkali kita sebagai orang tua merasa berat. Seringkali kita mengelus dada, apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi anak-anak remaja yang seperti ini. Karena memang anak-anak remaja kita yang sudah mulai bertumbuh remaja adalah anak-anak yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang dipengaruhi oleh hormonal, yang dipengaruhi dengan berbagai macam kondisi sosial, dan lebih lagi juga dipengaruhi dengan namanya dunia digital. Ini yang seringkali membuat anak kita memang sesuatu yang agak sulit untuk kita kendalikan. Kita merasa sulit untuk mengendalikan mereka. Dan apakah cukup kita sebagai orang tua hanya memberikan materi, kecukupan makan, kecukupan uang saku, apa yang mereka butuhkan secara materi, kita penuhi, apakah cukup? Ternyata ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Bertemu kembali dengan saya, Feria Sugiarto, selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan ini, saya mengajak sedulur teman semuanya untuk merenungkan sebuah tema figur seorang ayah sebagai benteng mental bagi anak remaja. Sebagai orang tua, terlebih khusus sebagai seorang bapak, kita harus hadir bagi mereka. Karena kebutuhan remaja bukan hanya cukup hanya secara materi, tetapi mereka juga butuh yang namanya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, terlebih dari seorang bapak. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Salomo berbicara kepada anak-anaknya bagaimana Salomo hadir bagi anak-anaknya. Dan penggalan ayat ini, Amsal pasal 4 ayat 11-12 ini menunjukkan bahwa seorang bapak hadir untuk memberikan jalan hikmat kepada anak-anaknya. Seorang bapak hadir untuk memimpin mereka di jalan yang lurus. Mengajak anak-anak untuk melangkah dengan benar dan betul-betul menjadi pendamping yang baik, pendamping yang penuh kepedulian bagi anak-anaknya. Kehadiran Bapak ternyata menjadi benteng bagi kekuatan mental dari anak-anak kita. Karena ketika ada ledakan emosi dalam diri anak-anak remaja yang dipengaruhi oleh hormonal, ada pertumbuhan fisik yang cukup pesat di masa remaja, dan kemudian ada hubungan sosial yang semakin kompleks dalam kehidupan mereka. Mungkin beberapa dari mereka mengalami penolakan di dalam mereka hubungan dengan teman-temannya, atau mungkin dalam dunia digital mereka mengalami namanya perundungan, pembulian di media sosial. Siapa yang mempedulikan mereka? Seharusnya orang tua, terlebih khusus bapak yang menjadi benteng bagi kekuatan mental anak-anaknya. Ada beberapa hal korelasi hubungan baik antara seorang anak dengan bapaknya. Korelasi yang pertama adalah bagaimana seorang bapak memberikan ruang aman bagi anak-anaknya. Sehingga ketika seorang bapak hadir mendengarkan cerita tanpa menghakimi anak-anak, ternyata menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Mereka mempunyai beban mental yang cukup berat dan mereka bisa sharing, bisa berbagi dengan bapaknya. Dan ini ternyata hubungan yang baik tanpa ada penghakiman dari seorang bapak kepada anaknya, yang dengan jujur terbuka bicara pada bapaknya, itu meredamkan stres dalam diri anak-anak yang sudah mulai beranjak remaja. Hal yang kedua, korelasi antara hubungan baik bapak dengan anak-anaknya adalah yang kedua, bagaimana validasi ayah itu, bagaimana seorang bapak itu bisa memberikan satu pemahaman kepada anaknya, bagaimana bapak
yang memvalidasi perasaan anak-anaknya. Bagaimana seorang bapak yang memberikan pujian yang tulus dan tetap mau hadir bagi quality time pada anak-anaknya untuk bercengkrama, untuk saling sharing, bertukar pikiran, bertukar pendapat, memvalidasi apa yang dirasakan anak, ternyata menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak-anaknya. Jadi seorang bapak hadir untuk memberikan pengakuan kepada anaknya, memberikan pujian kepada anaknya. Dan ketika anak-anak salah pun diberikan semangat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belajar untuk mengampuni, memvalidasi perasaan anak, dan menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak-anak remaja. Hal yang ketiga, bagaimana keteladanan anak ini, keteladanan seorang ayah ini kepada anaknya ini akan cukup berpengaruh dalam kehidupan remaja. Bagaimana anak-anak yang beranjak remaja, mereka adalah peniru yang ulung. Mereka bisa protes, kalau saya disuruh ini dan itu, kenapa bapak tidak melakukannya? Tapi berbeda dengan seorang bapak yang mengerjakan bersama-sama, mengajari anak yang belum paham, yang belum bisa, agar terampil seperti yang bapaknya lakukan. Sehingga ketika apa yang ayah lakukan, ayah pertontonkan, ayah bicarakan, jadi teladan yang baik untuk anak-anak. Mereka bisa belajar apa yang perlu saya lakukan. Dan ketika seorang bapak meresponi akan sebuah masalah, dan bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, itu pun ditiru oleh anak-anaknya. Ketika seorang bapak bisa menyelesaikan setiap masalah dengan bijak, bisa meredam emosinya dengan tidak meledak-ledak, maka itu pun juga akan ditonton dan diperhatikan oleh anak-anak remaja. Hal yang keempat adalah bagaimana seorang bapak itu memberikan bimbingan spiritual. Penting bagi seorang bapak, seorang ayah untuk menanamkan dasar iman yang kuat, menanamkan kedisiplinan kepada anak-anak dan mengajarkan kepada mereka bagaimana memilih lingkungan pertemanan yang sehat. Sebab ketika anak-anak diberikan landasan iman yang kuat, diberikan keterampilan untuk membangun hubungan yang sehat dengan teman-temannya, seorang bapak yang selalu mengedukasi anak-anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, itulah yang kemudian akan menjadi ketangguhan mental bagi anaknya. Bagaimana seorang bapak selalu mendoakan dan selalu memberikan kekuatan iman kepada anak-anaknya. Bagaimana selalu melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan mereka. Bagaimana seorang bapak bersaksi, bagaimana bapak bisa mencapai satu pencapaian-pencapaian tertentu pun disaksikan di depan anak-anak, dan mulai anak-anak bisa memahami campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. 4 hal inilah yang perlu kita pahami tentang korelasi hubungan baik antara bapak dengan anak-anaknya. Karena seorang bapak itu menjadi benteng mental yang kuat bagi anak-anaknya. Baik, karena itu mari kita belajar. Kesehatan mental anak kita yang sudah mulai beranjak remaja tidak tumbuh secara otomatis, tetapi itu dipupuk. Bagaimana kita belajar untuk saling membicarakan segala sesuatu ketika di meja makan, ketika quality time, ketika ngobrol di dalam mobil, ketika seorang bapak mendoakan dan menumpangkan tangan atas bahu atau atas kepala dari anak-anaknya untuk menyampaikan berkat di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar bahwa hubungan yang baik adalah proses 2 arah. Sebagai orang tua di dalam Tuhan, kita harus yang pertama mengambil langkah untuk mendidik, membesarkan mereka, memberikan teladan kepada mereka tentang segala hal.
tentang kehidupan ini. Mari kita belajar, kita evaluasi bagaimana gaya komunikasi kita sebagai seorang bapak di hadapan anak-anak, dan bagaimana kehadiran kita, apakah betul-betul hadir dan memberikan telinga untuk mereka, memberikan hati untuk mereka ketika mereka bercerita, dan betul-betul meredam segala gejolak emosi negatif yang ingin kita ledakan. Tapi kita redam dengan belajar untuk mendengarkan kejujuran dan utusan mereka di dalam mereka bercerita, mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Dan bagaimana kita sebagai seorang bapak membangun hubungan yang jujur, terbuka juga dengan pasangan, dengan istri yang adalah ibu dari anak-anak. Mari kita belajar bersama. Mari kita belajar menjadi figur bapak yang menjadi benteng mental bagi kesehatan mental anak-anak kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kementerian Agama Kabupaten Semarang, bagus, 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 bersinergi, utamakan kerjasama, adaptif, mampu menyesuaikan zaman, gembira melayani dengan sukacita tanpa beban, unggul, berprestasi dan kompeten, selaras dengan alam dan manusia, sebab kami adalah one team, one spirit, one goal.